Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang pekerjaan yang mudah didapat untuk anak lulusan SMK. Mungkin tahun ini banyak dari kalian yang baru lulus ya, dan kebetulan anak SMK nih yang memang ditujukan untuk langsung kerja. Dan mungkin dari kalian juga ada yang berkeinginan untuk kuliah, tapi mungkin kalian merasa belum siap, belum punya biayanya, dan banyak kendala lainnya. Sehingga kalian berpikir untuk bekerja terlebih dahulu, mengumpulkan uang secara mandiri yang nantinya ketika punya rezeki lebih, kalian akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya nggak ada salahnya. Banyak juga kok teman-teman gue yang melakukan itu, karena gue sendiri pun adalah anak lulusan SMK. Nah, tapi nih dari kalian pasti masih banyak yang bingung, kira-kira pekerjaan apa yang cocok buat gue ya, dan pekerjaan apa yang sekiranya mudah untuk gue dapet gitu ketika gue apply pekerjaan itu sebagai lulusan SMK. So, kalian gak usah bingung-bingung karena Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya buat kalian semua. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan simak betul-betul pekerjaan apa, syarat, dan pengembangan skill apa yang kalian dapat beserta gaji-gaji yang akan kalian terima. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya, supaya channel ini terus bisa ngasih manfaat ke kalian semua. Let's go! Nah, yang pertama nih, bekerja di convenience store atau supermarket. Yang dimana kita udah banyak tahu lah ya, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Circle K, 7-Eleven, ya walaupun udah nggak ada di Indonesia, padahal gue suka banget. Itu menjamur di Indonesia gitu ya. Rasanya di setiap sudut rumah kita pasti ketemu sama supermarket itu. Dan industri ini memang membutuhkan banyak sekali nih yang namanya pekerja. Dan itu terbuka untuk kalian para anak SMA sederajat, terkhusus anak SMK yang banyak banget bekerja di sektor ini. Pekerjaannya bisa terbilang cukup mudah, tidak perlu keahlian yang sangat khusus di bidang hal tertentu. Kalian seperti melayani pelanggan, melakukan pencatatan, perhitungan, persediaan gudang, perapihan, dan hal-hal operasional standar seperti bersih-bersih. Bisa dibilang cukup lumayan. Berdasarkan tipkerja.com, gaji untuk standar kasir di Indomaret atau Alfamart ya itu relatif sama, di kisaran antara 2-4 juta rupiah. Dan itu belum ditambah bonus, tambahan kalau kalian mengambil shift lebih ataupun lembur. Nah, gimana sih cara daftarnya? Itu simpel banget, kalian bisa mendaftar secara online ataupun offline. Kalau online, kalian bisa langsung aja kunjungi website resmi dari masing-masing convenience store. Kalau kalian mau mendaftar ke Alfamart, ya kalian bisa ke website Alfamart. Follow sosial medianya juga, karena banyak banget informasi tentang lowongan pekerjaan di gerai-gerai convenience store baru mereka. Buat informasi lebih lengkap cara daftar dan syarat-syaratnya, kalian bisa melihat data berikut. Yang kedua nih, pekerjaan yang cocok untuk kalian para lulusan SMK atau SMA sederajat itu adalah buruh pabrik. Nah, dari namanya rasanya banyak banget dari kalian yang mikir udah jelek banget ya. Tapi jangan pandang sebelah mata dulu guys tentang buruh pabrik ini. Karena buruh-buruh pabrik yang ada di kawasan industri itu memiliki gaji yang nggak kaleng-kaleng. Bahkan bisa ngalahin mereka-mereka yang bekerja di pusat kota seperti SCBD. Pada dasarnya buruh pabrik ini bekerja untuk menggunakan tenaga dan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan teknis dan operasional terkait dengan pabrik dan posisi yang ia tempatkan. Berdasarkan data BPS, rata-rata gaji untuk buruh pabrik itu secara nasional berada di kisaran 2,92 juta per bulannya. Dan untuk setiap provinsi ini berbeda-beda. Nah, untuk syarat-syaratnya kira-kira apa aja? Ini standar seperti yang lainnya. Buat kalian tertarik, langsung aja browsing di beberapa lowongan pabrik yang dibuka. Saran gue sih di daerah industri ya. Pekerjaan selanjutnya untuk kalian lulusan SMA sederajat yaitu menjadi driver online. Nah, ini lagi rame banget sekarang ini ya. Kita tahu semua seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan beberapa perusahaan lainnya itu membuka tuh lowongan mitra driver yang cukup banyak dan terus ditambah setiap tahunnya. Dan untuk kalian yang mau mendaftar menjadi driver online itu nggak perlu syarat yang begitu sulit kok. Rasanya buat kalian yang bisa mengendarai kendaraan bermotor, mobil, punya kemampuan dalam membaca maps dan menggunakan aplikasi HP gitu ya, itu udah cukup. Ditambah kalian memiliki surat izin mengemudi seperti SIM C, SIM A, dan lain-lainnya. Rasanya kalian udah bisa tuh bekerja
bekerja di sektor ini. Gue pun dulu pernah bekerja menjadi mitra Gojek, dan gajinya itu nggak kaleng-kaleng loh. Rata-rata gaji yang bisa kalian dapatkan ketika kalian rajin untuk narik gitu ya, bisa di angka 5-8 jutaan. Tapi pengalaman gue dulu ketika Gojek masih baru-barunya dan kebutuhan masyarakat untuk driver ini sedang meningkat-meningkatnya, gaji plus bonus dengan total sekitar 12 juta rupiah. Keren kan? Jadi jangan pandang sebelah mata pekerjaan-pekerjaan ini. Kalau kerja keras pasti dapat hasil yang bagus. Buat informasi lebih lengkap cara daftar dan cara syaratnya, kalian bisa melihat data berikut. Pekerjaan nomor 4 untuk kalian yang baru lulus dari SMK, kalian bisa mendaftar menjadi kurir. Nah, siapa nih yang nggak tahu di era modern ini kurir pengantar paket? Rasanya kalau kalian sering belanja online kayak di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya, pasti udah kenal lah ya sama abang-abang kurir yang nganterin paket kalian setiap harinya. Nah, kalian bisa tuh melamar pekerjaan menjadi kurir antar paket, yang dimana bisa di perusahaan-perusahaan seperti JNE, Pos Indonesia, JNT, Si Cepat, Tiki, Ninja Express, dan masih banyak lainnya. Nah, dilansir dari pluginongkoskirim.com, gaji untuk seorang kurir nih ya, itu berada di kisaran 2,8 juta sampai 4,5 juta. Tergantung kalian sebagai kurir di ekspedisi mana ya, dan berapa target penyelesaian kalian dalam mengirim paket. Yang pastinya semakin banyak paket yang kalian kirimkan dengan performa yang maksimal, ada bonus dalam setiap penyelesaian paket yang kalian kirim loh guys. Nah, untuk syarat-syaratnya kira-kira apa aja yang harus disiapin dan keahlian khususnya, kalian bisa melihat data sebagai berikut. Nomor 5, pekerjaan selanjutnya adalah menjadi office boy atau office girl. Pekerjaan ini sangat mudah lah untuk dilakukan karena pekerjaannya terkait kalian membantu karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kebersihan, sedikit administratif kayak fotokopi kayak gitu, yang dimana kadang banyak banget loh. Berdasarkan Indeed.com, gaji untuk pokoknya setiap bulan sebuah OB itu berada di kisaran 3-4 juta. Dan itu belum dari tambahan atau bonus yang biasa karyawan kasih ke kalian ya sebagai tip. Buat informasi lebih lengkap cara daftar dan cara syaratnya, kalian bisa melihat data berikut. Nomor 6, yaitu menjadi seorang admin atau administrasi gitu ya, yang biasa ngurusin pekerjaan surat menyurat atau kegiatan-kegiatan administratif di perusahaan. Nah, ini kalian bisa mengisi posisi di PT-PT, toko, di berbagai kantor swasta. Pokoknya banyak deh. Untuk menjadi seorang admin, kalian gak harus kok lulusan dari SMK administrasi perkantoran. Yang penting kalian ada keinginan mau belajar dan memiliki ya komunikasi interpersonal yang baik, menguasai ya minimal Microsoft Office lah ya, kayak Excel, Word, PowerPoint, memiliki ketertarikan di bidang ya internet karena kalian bakalan deket banget sama komputer dan surat menyurat dan hal-hal dasar lainnya. Nah, gaji untuk seorang admin itu juga cukup lumayan kok guys, dari 3 juta sampai 4 juta rupiah. Buat informasi lebih lengkap cara daftar dan cara syaratnya, kalian bisa melihat data berikut. Nomor 7, pekerjaan selanjutnya yang banyak bisa didapatkan kalian para lulusan SMA sederajat atau SMK adalah menjadi sales atau seseorang yang fokus dalam bidang pemasaran produk atau jasa. Yang dimana kamu mengajak orang-orang untuk bisa membeli nih produk kamu. Dan menjadi seorang sales itu tidak harus loh memiliki keahlian khusus yang rumit. Ya minimal kamu punya kecakapan dalam berkomunikasi, berbicara, mengajak orang gitu ya, untuk bisa membeli produk kamu. Nah, dilansir dari website Livepal, gaji untuk seorang sales gitu ya, itu memang tidak bisa dikatakan cukup besar. Kalau masih kategori junior gitu ya, berada di sekitaran 2,3 jutaan sampai 3,3 juta. Namun itu semua baru gaji. Nantinya jika kalian bisa menjual produk itu sesuai target atau melebihi target, akan mendapatkan bonus yang cukup banyak gitu. Buat kalian yang penasaran untuk posisi sales ini, kira-kira syarat administratif dan juga fisiknya kira-kira apa aja, kalian bisa melihat data berikut. Dan nomor 8, pekerjaan selanjutnya yang bisa kalian jalani sebagai lulusan SMA sederajat, SMK, yaitu menjadi freelancer. Nah, ini banyak jenisnya ya.
bisa kalian menjadi creative content writer, bisa juga menjadi seorang editor seperti gue dulu gitu ya. Banyak banget. Nah, freelance ini sebenarnya nggak ada batasan, dan untuk gaji pun itu macam-macam ya. Bisa dari 1 jutaan sampai ya 2 digit gitu. Gue pun pernah menjadi freelancer sampai berpenghasilan yang cukup tinggi gitu. Namun memang nggak stabil. Kadang memang banyak jobnya, kalian bisa mendapatkan yang cukup gede, tapi ketika lagi nggak ada job, itu bisa banget kalian kayak nggak berpenghasilan sama sekali. Ya intinya sih menjadi freelancer itu harus dijalanin secara santai ya. Karena memang freelancer ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa dibilang belum cukup pasti gitu. Tapi kalau kamu bisa menjadi seorang freelance yang sudah ditarik oleh beberapa perusahaan, itu sih bakal oke banget. Gaji yang bisa didapetin ya bisa di antara 3 sampai 6 jutaan rupiah gitu. Yang sebenarnya pekerjaan itu cukup menjanjikan juga. Berikut adalah beberapa website yang membuka berbagai keahlian pekerjaan sebagai freelancer. Nah, jadi itulah beberapa pekerjaan yang bisa kalian dengan mudah dapatkan sebagai lulusan anak SMK atau SMA sederajat gitu. Intinya sih buat kalian semua jangan pernah malu untuk bekerja gitu ya, selagi itu memang halal dan kalian suka untuk ngejalaninnya. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin memang gajinya belum terlalu besar, tapi itu bisa menjadi pijakan pertama kalian dalam meniti karir. Karena sebuah karir itu tidak bisa langsung melesat besar seperti Doni Salmanan ataupun Indra Kents ya, langsung kaya raya. Tapi perlu yang namanya proses, dimana kalian melangkah dari pekerjaan yang kecil, mudah, namun kalian suka dan skill kalian bertambah dari pekerjaan-pekerjaan kecil itu. So, buat kalian semua yang tahu nih, lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang mudah didapat untuk para adik-adik kita lulusan SMK, kira-kira apa aja, tolong tambahin di kolom komentar ya. Nanti kita bakal diskusi di sana. So, mungkin segitu aja video dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat terus buat kalian anak-anak SMK ataupun SMA sederajat yang mungkin belum bisa berkuliah dan ingin mencoba menabung dan hidup mandiri dulu. Bye-bye!